Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berbahagia sekali pagi hari ini bisa tersambung di udara dengan pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan bahas terkait dengan bijak kelola utang di era digital. Ya. Hal ini saya kira sangat penting untuk kita kaji karena konteks saat ini di era digital ini yang namanya tawaran ya, iming-iming dan kemudian ya iklan yang masif sekali kaitannya dengan berhutang ini luar biasa. Jadi dengan bahasa-bahasa yang lebih eufemisme, jadi bahasa yang lebih halus. Orang berutang itu kadang memiliki image yang wah gimana gitu ya. Tapi sekarang istilahnya menjadi ada kata pay later, ada fintech, ada cicilan, ada dan seterusnya. Jadi istilah kredit, pembiayaan, cicilan, ya pay later, fasilitas di fintech, ya itu semuanya adalah kaitannya dengan utang gitu ya. Nah, maka di era digital ini ya, dengan teknologi yang sangat luar biasa, maka tata kelola berhutang ini menjadi penting ya. Karena tadi banyak sekali tawaran yang dengan iming-iming yang sangat menggiurkan. Nah, bagaimana sebenarnya kita bicara tentang hutang ini dalam Islam ya? Kalau kita tengok misalnya dalam Al-Quran itu ternyata ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang utang piutang, yakni surat Al-Baqarah 282. Ini kalau di Al-Quran itu halaman 48 biasanya ya, cetakan itu, dan itu satu halaman penuh. Satu halaman penuh itu satu-satunya halaman yang satu halaman hanya satu ayat, ya ayat tentang utang ini. Nah ini menandakan apa? Menandakan bahwa tentang utang ini sesuatu yang sangat luar biasa, penting untuk dikaji, untuk dikelola ya, untuk diperhatikan. Karena apa? Karena di satu sisi itu berarti kalau satu ayat itu wah ini menunjukkan rangkaian aturan yang wah ini harus panjang dan detail gitu ya. Nah, ternyata faktanya kalau di Al-Quran disebut begitu, di dalam persepsi masyarakat kita, ternyata ada persepsi yang menarik ini. Misalnya, sebagai contoh saja, ketika saya ada acara yang kaitannya dengan bicara tentang keuangan, ya, saya nanya kepada peserta misalnya, pada hari-hari gini, mungkinkah mengelola keuangan individu atau keluarga itu tanpa hutang? Ternyata jawabannya itu menarik. Jadi para peserta itu kebanyakan jawabnya gini, hari gini mana bisa hidup tanpa utang. Nah, ini menggambarkan tentang persepsi di masyarakat kita terkait dengan hutang ini yang seakan-akan sudah sangat sulit untuk terhindarkan. Walaupun saya yakin ya masih banyak masyarakat kita yang meyakini dapat hidup dengan nyaman, tentram, bahagia, tercukupi semuanya tanpa utang. Nah, lalu pertanyaan yang paling mendasar adalah sebenarnya bolehkah sih berhutang? Nah, kalau dari sisi jawaban terkait pertanyaan ini, ya jelas bahwa hukum dasar berhutang itu adalah jaiz, boleh. Ya dasarnya apa? Dasarnya adalah tadi Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu al-ayah. Nah, kemudian di sisi lain juga ada hadis Bukhari nomor 2200 itu bahwa anna nabiyya ishtara ta'aman min yahudi ila ajalin farhanahu dir'ahu. Bahwa Rasulullah itu pernah ya membeli makanan dari seorang Yahudi itu dengan tidak tunai ya. Ila ajalin. Farhanahu dir'ahu. Kemudian beliau menggadaikan besinya, tapi beliau menunjukkan hati-hati dan kemudian tanggung jawabnya itu untuk memastikan kepada orang yang memberi hutang bahwa beliau akan membayarnya itu dengan memberikan jaminan, yakni baju besinya. Nah, ini menunjukkan bahwa berhutang itu harus kita memiliki keyakinan nanti bisa membayar. Nah, lalu walaupun boleh, apakah
boleh dalam arti ya sudah gampang saja melaksanakannya atau mengkajinya. Ternyata ditemukan hadis-hadis yang memberikan warning, ya, memberikan warning itu perhatian agar hati-hati nih terhadap hutang walaupun boleh. Kenapa? Karena dalam riwayat hadis itu juga disebut Rasulullah itu pernah tidak berkenan untuk mensolati jenazah yang memiliki hutang. Sampai kemudian ada keluarganya yang memberikan jaminan bahwa hutangnya si mayat itu akan ditunaikan. Baru setelah itu Rasulullah mau mensolatkan. Nah, ini menandakan bahwa hal yang sangat luar biasa perlu diperhatikan. Karena Rasul saja tidak berkenan untuk mensolatkan orang yang sudah jelas-jelas meninggal tidak berislam gitu, tapi memiliki hutang. Kemudian di sisi lain juga ada hadis yang memberikan warning, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa sama dinarun wala dirham. Jadi barang siapa yang meninggal dunia kemudian masih memiliki hutang, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya. Karena di akhirat itu nggak ada lagi dinar dan dirham. Wah, ini gawat juga. Karena kalau orang masih meninggal dunia memiliki hutang, nanti dibayarnya dengan kebaikan. Nah, kalau kebaikannya habis gimana? Nah, keburukan orang yang dihutangi akan diberikan kepadanya. Wah, ini bisa menjadi malapetaka yang luar biasa kalau misalnya itu yang terjadi. Nah, ini menandakan sampai nanti meninggal dunia sampai akhirat pun ternyata hutang piutang itu nggak selesai kalau belum dilunasi. Nah, kemudian di sisi lain juga warna yang lain, Rasul juga memberikan tuntunan kepada kita untuk berdoa. Yakni ada doa yang cukup panjang, tapi kalau yang kaitannya dengan hutang, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rasul mengajarkan kepada kita agar berdoa agar tidak terlilit utang dan tidak dikuasai orang lain. Jadi kalau orang itu sudah misalnya terlilit utang, kan akhirnya dikuasai orang lain. Bahkan hidupnya pasti nggak tenang. Takut ditagih, takut dikejar, dan seterusnya. Nah, jadi ternyata walaupun hukumnya itu boleh, di sana terdapat berbagai indikasi yang kita harus hati-hati karena berbagai riwayat tadi. Nah, persoalannya adalah kalau persoalan utamanya itu kalau hutang itu menjadi gaya hidup. Nah, ya gaya hidup itu berarti dia merasa karena jadi lifestyle, ya, jadi merasa nyaman dan merasa tidak lengkap kalau tidak utang. Wah, ini menjadi persoalan itu. Nah, jadi tidak ada ikhtiar sedikit pun agar hidupnya itu terlepas dari hutang. Jadi kalau hutang selesai, hutang lagi. Jadi itu kebiasaan hidup. Nah, setelah lunas satu, yang lainnya hutang lagi, dan seterusnya. Nah, maka ini ada hal-hal yang betul-betul harus kita kelola. Karena kalau kita tidak bijak, berarti sepanjang hidupnya mesti akan terlilit dengan hutang. Nah, dalam hal ini ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Kalaulah misalnya terpaksa berhutang, ya ini bolehlah, akan tapi jangan sampai menjadi kebiasaan. Nah, bagaimana kita agar terhindar dari hutang, ya, agar ketika menjadi kebiasaan itu karena menjadi hal yang sangat menyulitkan. Maka yang pertama harus membuat perencanaan keuangan yang baik. Jadi pastikan budgetnya, ya, di rencana belanjanya di dalam individu maupun keluarga itu adalah diusahakan surplus budget. Jadi tidak besar-besar daripada tiang. Nah, artinya kalau punya pendapatan seberapa, ya pengeluarannya ditata jangan lebih dari pendapatannya. Artinya di sini menjadi surplus budget. Nah, apakah ini juga dianjurkan dalam Islam? Ya, sangat dianjurkan. Karena misalnya ada hadis yang menyebut bahwa Allah itu akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan uang secara sederhana, dan menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkan. Nah, ini berarti ada yang disisihkan, ya. Ada yang disisihkan untuk cadangan, jaga-jaga gitu. Nah, kemudian di sisi lain juga ayat yang sangat umum kaitannya perlunya mengelola dengan baik ini, ya, perencanaan keuangan agar terhindar dari hutang tadi.
Allah juga berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim al-ayat." Jadi hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah itu tidak hanya terkait dengan keimanannya, tapi juga kehidupan dunianya, ekonominya lemah. Nah, itu bisa masalah. Kemudian yang kedua, ya dalam belanja harus hati-hati nih. Jadi istilahnya itu adalah saving dulu baru shopping. Nah, jadi diusahakan dari pendapatan itu saving dulu baru shopping. Jadi diusahakan ditabung dulu sebagiannya baru shopping, baru belanja. Dan kemudian ketika belanja pun juga harus memperhatikan, yakni antara kebutuhan dan keinginan. Nah, antara need and want. Jadi harus bisa memastikan ini kebutuhan apa keinginan. Artinya kita harus membedakan nih, punya ilmu. Apa itu kebutuhan? Nah, kebutuhan itu ya sesuatu yang fitrah, ya harus dipenuhi ya. Kalau dipenuhi mesti akan memberikan kebaikan. Tapi kalau keinginan itu sumbernya adalah hasrat, nafsu, ya, yang kadang hanya gengsi, kadang hanya agar dilihat dan seterusnya, itu adalah keinginan. Nah, oleh karena itu sebagai pengantar ini, kalau misalnya ya terpaksa misalnya berhutang, ya yang pasti satu itu jangan menjadi kebiasaan ya. Pikir betul apakah yang dilakukan berhutang itu kebutuhan atau keinginan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya diusahakan betul ya, kalau misalnya berhutang itu jangan banyak-banyak. Jadi jangan malah tertarik dengan yang DP ringan gitu ya. Karena itu berarti utangnya banyak banget. Kalau sebisa mungkin, kalau misalnya terpaksa berhutang, misalnya beli kendaraan, beli rumah, ya sebisa mungkin sekian persennya, muntah 80 persennya atau 70 persennya sudah dari uangnya sendiri. Jadi tinggal utangnya itu tinggal sedikit. Kemudian yang ketiga, ya agar tidak menjadi ribawi, karena riba itu diharamkan, ya pastikan yang non ribawi. Sehingga dengan begitu kita terhindar dari ancaman yang kaitannya dengan keharamannya riba. Dan yang terakhir, ya diusahakan selalu biasakan selalu menabung dan investasi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan agar tidak terlilit utang pada saat butuh sesuatu atau ingin sesuatu. Nah, kira-kira begitu sebagai pengantarnya, Mbak Lulu. Baik, terima kasih Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan ya. Nah, kali ini ada penelpon yang sudah bergabung tampaknya Ustadz. Saya akan angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Ibu Nani. Ibu Nani, silakan Ibu Nani. Maaf, kemarin mungkin HP saya yang itu. Jadi masuk 5 kali nggak connect. Oh iya, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya biasa. Alhamdulillah, yang Nani. Beliau Rasulullah pernah menggadekan baju nyata. Ini bagaimana kalau sekarang ini menggadekan Apple. Jadi kan ya bagaimana yang memang gajinya kalau mau punya rumah, kalau nabung sekian puluh tahun kayaknya nanti pas uangnya ngumpul harganya sudah naik. Ini bagaimana kita ini yang pegawai negeri yang menggadekan ini untuk ngambil rumah. Karena rumah itu kan penting misalnya. Kalau ngontrak luar biasa mahalnya. Terus yang kedua, saya pernah menggagalkan orang mengutang karena kalau dengan nama saya bisa ngambil. Ternyata bunganya itu kalau dikumpulin 2 kali lipat jadi 100%, Pak. Luar biasa. Saya sangat yakin. Saya nggak mau dan batal utang itu, Pak. Jadi kan yang utang jadi marah, Pak, kalau sekarang nggak jadi. Ini bagaimana seperti ini? Karena memang luar biasa. Jadi kita hitung 100%. Jadi utangnya 100, kembalinya jadi 200. Ini bagaimana sikap saya yang seperti ini? Saya mau, karena taksi utang-utang yang berbunga itu kan kita sudah termasuk yang di dalam yang kena dosa. Bagaimana? Assalamualaikum. Iya, baik. Terima kasih ya Ibu Nani ya di Bantul ya. Di belakang Ibu Nani silakan 580-333 ataupun juga melalui pesan pendek Anda bisa sampaikan di 0811271111. Ini
ini satu dulu, Ustaz, monggo Bu Nani dulu ditanggapi, silakan. Iya benar dulu. Jadi pertanyaan yang sangat menarik dan menjadi termasuk trending topik ini di masyarakat ya, kaitannya dengan rumah ini ya, tempat tinggal ya. Nah, apakah bisa misalnya kita itu memiliki tempat tinggal tanpa berhutang ya? Nah, ini sebenarnya terkait dengan tata kelola saja. Jadi kalau biasanya orang membeli rumah itu kemudian ketika menggunakan utang, entah itu utangnya menggunakan prinsip syariah maupun yang tidak syariah, itu hampir pasti ya nanti yang dibayarkan itu 2 kali lipat. Memang dengan tempo yang lumayan lama ya, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya kemudian yang dibayarkan terhadap aset itu memang hampir-hampir 2 kali lipat ya kalau dalam 10 tahun. Nah, memang juga ketika pada masanya itu di negara kita ini memang nilai aset terkait dengan rumah dan tanah itu kan luar biasa ya kenaikannya. Nah, kemudian ketika di akhir memang nilainya itu tinggi. Akan tetapi sebenarnya bisa dengan cara lain selain itu, yakni misalnya dengan tentu menabung dan investasi dulu. Menabung dan investasi dulu apa yang bisa dibeli dari rumah itu. Nah, misalnya menabung dengan investasi tertentu untuk kemudian memberi tanah dulu. Cari tanah yang harganya bersaing, harganya kompetitif ya, tidak terlalu mahal, tidak terlalu ini dan bisa milih tempat ya. Kemudian dengan luasan yang disesuaikan. Nah, dan pastikan ketika beli ini adalah aman dan biasanya memang di sini butuh effort karena kita harus memastikan ini dan itu. Akan tetapi manfaatnya banyak karena effortnya juga sedikit ya. Sekarang untuk ngecek ini tanah bermasalah, tidak bermasalah itu sekarang relatif lebih mudah. Nah, sehingga kemudian ketika mulai dengan beli tanah tentu harganya jauh lebih murah kalau misalnya langsung beli rumah. Dengan nilai yang relatif bisa dijangkau lah. Nah, untuk membeli tanah dulu. Nah, kemudian setelah membeli tanah, kumpulkan sedikit demi sedikit untuk mulai bangun. Dan bangun itu sebenarnya kalau pengalaman saya ya, jam bangun sendiri itu bisa. Jadi nggak harus dengan yang profesional. Ini nggak. Kalau untuk tempat tinggal saja itu bangun sendiri bisa kita. Apalagi sekarang jasa-jasa desain itu juga harganya nggak mahal. Online banyak sekali. Nanti kita bisa pilih ini itu. Terus kemudian mana yang sesuaikan budget. Ya, kemudian nyicil dikit-dikit. Misalnya dari batu, pasir, apa dan sudah dikumpulkan. Itu nggak lama kok, pengalaman saya nggak lama itu untuk kemudian bisa punya rumah itu dari menikah itu hanya berapa tahun ya? Hanya 3 tahun, setelahnya itu sudah bisa mulai bangun rumah setelah menikah. Artinya dengan sedikit demi sedikit itu bisa. Nah akhirnya rumah itu menjadi nilainya tinggi tapi kita mengeluarkan uang nggak begitu banyak dan tidak begitu lama. Mungkin kalau misalnya kontrak 1-2 tahun dulu untuk yang cari yang tidak kontrakan yang mahal, yang kontrakan yang kira-kira sudah mencukupi begitu untuk kemudian bisa dialokasikan menabung untuk membangun rumah itu saya yakin sangat bisa ya. Nah, tergantung kepada tadi disiplin dan tujuan karena dalam hal ini yang utama itu ketika orang memiliki tujuan keuangan, maka bagaimana kita bisa memenuhi tujuan keuangan itu dengan cara-cara yang lebih hemat, yang lebih ringan. Nah, insya Allah itu bisa dan artinya sudah saya praktikkan ya untuk hal itu. Alhamdulillah nggak begitu lama saya. Padahal itu 1 tahun setengahnya di antara setelah menikah itu saya studi di luar negeri. Gitu. Artinya 1,5 tahunnya mempersiapkan itu sudah mencukupi. Nah, jadi caranya begitu. Tidak berhutang. Nah kemudian terkait dengan tadi tawaran utang yang memang jadi di era digital ini kalau pendengar dimanapun Anda berada, pendengar RRI dimanapun berada, itu kalau diamati ya, apalagi yang menggunakan online ya, digital itu per bulannya itu paling tinggi 2% ke atas. Jadi bahkan sampai 2 sampai 4 hampir 5 rata-rata itu kalau yang online. Kenapa? Karena biasanya
sesuatu yang banyak kemudahan, banyak nggak rumit di awal, tawarannya masif, itu mesti akan ada apa istilahnya namanya nanti kalau ada impulse buying, nah ini impulse debting. Jadi masyarakat itu terkadang kemudian sebenarnya nggak penting, nggak perlu, akhirnya karena banyak tawaran ini tuh jadinya pengen utang, padahal nggak penting, nggak perlu gitu ya. Nah ternyata setelah itu gede banget, bayarnya 2 kali lipat bahkan. Nah ini karena ketika ada impulse debting tadi, jadi ada keinginan untuk utang tapi sebenarnya nggak diperlukan, lupa implikasinya, dampaknya, harganya berapa, akhirnya menyesal gitu. Nah oleh karena itu, mesti wajar marah mereka karena mau dapat keuntungan, dapat ibaratnya korban gitu ya, tapi ini nggak jadi gitu ya. Nah jadi memang ya sikapnya bagaimana menghadapi seperti ini, kita sebagai warga, sebagai masyarakat memang harus bijak tadi. Jadi sebelum kita melangkah, kita harus betul-betul kaitannya hutang terutama ya, sebelum melangkah itu harus dipikir dulu betul, ini sebenarnya saya bayar berapa sih kalau saya utang ini, kemudian apa dampaknya kepada keuangan saya gitu ya. Itu dulu baru kemudian menghubungi, jangan karena menghubungi dulu sebelum dipikir dengan matang gitu. Agar nanti tidak menimbulkan masalah baru, karena bisa jadi karena akan bisa dituntut kalau misalnya sudah janji bla 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 ternyata tidak jadi. Maka kita lah sebagai masyarakat yang harus bijak, harus betul-betul berhitung itu ketika akan menerima tawaran. Begitu Mbak Lulu. Baik, Ustadz, kita akan jeda sejenak ya untuk menyimak mutiara hadis berikut ini, dan pendengar nanti akan kami berikan kesempatan lagi untuk Anda bisa bergabung di 580-333 ataupun juga melalui pesan pendek Anda bisa sampaikan di 081127119111. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian, dan kekayaan." Hadis riwayat Muslim. Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya dalam Religi Pagi dan masih tersambung bersama Ustadz Nurholis ya. Ustadz? Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Ini ada penelpon yang bergabung. Terputus. Bisa disambung lagi ya pendengar ya. 580-333 dan kali ini akan kami ini sudah ada lagi yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan dari Tanah Sunda, Karun. Iya, Pak Ahmad Fauzi, silakan monggo. Iya, ini sama Mbak Lulu ya. Iya. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam. Begini Pak, saya mau bertanya, maaf kalau memang sedikit ya melenceng dari tema. Ini tentang perjalanan hidup lah, seperti begini, yang namanya hidup itu kan Pak, cobaan kan. Ketika dapat kesenangan cobaan, kesalahan juga cobaan. Ini perjalanan hidup saya Pak, ketika selama itu kan yang menggoda hidup itu adalah godaan hidup adalah harta, tahta dan wanita kan, seperti itu. Jadi begini,
Kalau memang urusan itu, alhamdulillah selama hidup saya belum pernah terlibat masalah hukum juga. Yang namanya belum pernah terlibat narkoba, belum pernah masuk ke toko-toko yang seperti itu. Tapi di sini Pak, selama perjalanan hidup, saya tidak sering tergoda yang adalah karena wanita. Ketika ingat saya membaca sejarah Nabi Yusuf, kan Nabi Yusuf ketika digoda oleh seorang Julah yang cantik, itu kan dia tergoda. Oh, pantesan kalau dikatakan harta pasta damai itu ada ketika zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu digoda seorang wanita yang tapi kuat imannya, itu kan seperti. Nah, bagaimana Pak? Supaya kan dalam arti begini, saya ingat kepada setiap sholat selalu membaca dengan Robbana dolana ampusana fa'ilin tagula. Selama hidup itu kok bermain terus. Apakah Pak di sisi usia seperti begini akan tetaplah kerugian saya selama perjalanan hidup? Saya ingin tetap menutup kerugian di sisi usia seperti ini. Mohon berharap dari Bapak atau usahanya dari Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Pak Hasan di Pleret. Assalamualaikum Ustaz, seberapa dalam berlakunya pada bank-bank syariah dapat pengelolanya dalam konsep para nasabah sehingga tetap jauh dari hal yang bersifat riba? Iya, kaitannya dengan riba ya. Ini silakan monggo Ustaz, bisa ditanggapi dulu. Ya, baik, benar ya Mbak Lulu. Baik, terkait dengan perjalanan hidup tadi ya, kaitannya Pak Ahmad tadi nih. Sebenarnya memang namanya hidup itu dalam sepanjang usia kita, dalam etape kehidupan kita, itu pasti ada tantangan, ada cobaan, ada ini. Jadi ketika orang menyatakan beriman itu pasti akan banyak ini. Jadi ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi walaupun orang sudah menyebut beriman, apa itu cobaannya pasti akan banyak. Jadi dalam kehidupan kita itu pasti akan banyak menghadapi tantangan, rintangan dalam setiap kehidupan kita yang bentuknya saja yang berbeda-beda. Di usia muda, di usia dewasa, di usia tua, itu selalu ada tantangan, ada persoalan yang harus kita hadapi. Nah, disitulah pentingnya kita senantiasa mengecas terkait dengan keimanan dan keilmuan kita. Nah, itu karena iman itu yazidu wa yanqus kan. Jadi iman itu naik dan turun ya. Ketakwaan juga selalu begitu, ada anomalinya juga. Maka disinilah pentingnya kita senantiasa meningkatkan keimanan. Nah, bagaimana meningkatkannya? Dengan melaksanakan amal soleh itu akan menjadi meningkat. Kemudian ketika orang itu melakukan perbuatan yang tidak baik, maka imannya akan menjadi turun ya. Nah, di sisi lain, setiap etapa itu membutuhkan ilmu, yang itu berarti kita juga, makanya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Orang ingin sukses di dunia harus dengan ilmu. Ingin selamat di akhirat harus juga dengan ilmu. Nah, bagaimana bahagia di dua-duanya harus dengan ilmu. Nah, ini iman dan ilmu ini harus betul-betul kita update terus, harus kita optimalkan. Dan setiap etapa itu selalu membutuhkan ilmu baru, ya, mekanisme baru. Yang kalau itu kita lakukan, insya Allah hidup kita akan selalu happy, akan selalu, dan mampu menaklukkan tantangan. Jadi, kita tidak mungkin mohon kepada Allah kita hindarkan dari masalah, ya. Karena semua kehidupan kita berpotensi mengandung masalah. Tapi bagaimana kita mohon kepada Allah selalu mampu menaklukkan masalah dan mampu menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Karena tidak mungkin hidup tanpa masalah kan. Iya. Hanya Pegadaian yang menyelesaikan masalah tanpa masalah sembahyangnya kan. Iya, tapi nanti ada masalah lagi. Masalah lagi. Nah, itu prinsipnya dalam kita menjalani hidup. Jadi insya Allah dalam kondisi itu selalu iman dan Islam yang selalu update, yang selalu on begitu. Insya Allah apapun persoalan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup itu akan bisa kita taklukkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bank syariah, ya, berkaitannya dengan riba. Nah, kalau dalam bank syariah itu prinsip dasarnya adalah sudah menghindarkan yang riba. Jadi non ribawi. Dalam jual beli, jadi tidak ada misalnya pinjam meminjam yang berbunga, tidak ada di bank syariah. Kalau misalnya ada hutang piutang itu timbul karena jual beli.
Kemudian adanya misalnya pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah, yakni akad yang profit and loss sharing. Jadi bagaimana keuntungan dan kerugian itu di-sharingkan, jadi dibagi bersama. Sehingga secara prinsip niatnya di awal itu bank syariah itu adalah memang bank ribawi. Berbeda dengan yang lembaga keuangan yang dari awal memang prinsipnya adalah ribawi. Itu jelas, misalnya minjem pakai bunga, itu jelas ribawi. Nah, akan tetapi sebagaimana misalnya lembaga keuangan yang sudah mendeklarasikan sebagai lembaga keuangan syariah itu, kalau diibaratkan kita itu sebagai, dia kan sahsiah hukmiyah kalau dalam fikih ya, yakni sebagai lembaga hukum. Nah, kita ini sebagai syahsun, sebagai individu. Ketika manusia, orang itu menyatakan diri sebagai muslim, itu kan dalam berislamnya kan beragam, berbeda-beda. Ada yang berislamnya mungkin masih 20%, ada yang berislamnya itu 30%, 50%, ada yang berislamnya itu mendekati kafah. Demikian juga lembaga keuangan syariah itu dalam, dia setelah mendeklarasikan diri sebagai syariah gitu ya, berislam, mereka juga memiliki level-level yang berbeda. Ada yang syariah yang level kesyariahnya mungkin masih sekian persen, ada yang sudah 50%, ada yang, dan itu selalu berprosesnya untuk menjadi syariah betul gitu ya. Jadi sebagaimana kita sebagai orang Islam itu berislam kafah itu kan juga berproses. Ada masanya, ada tahapannya, dan seterusnya. Sehingga disinilah kita pentingnya ketika kita ingin bertransaksi dengan bank syariah, kita harus memilih dan memilah mana bank syariah yang betul-betul berislamnya itu sudah bagus itu. Karena dalam kita bermuamalah dengan orang Islam kan juga demikian. Ada yang orangnya berislamnya ya kadang masih banyak menipunya gitu kan. Itu juga ada yang berislam kan, tapi dia masih banyak menipu, banyak melakukan kejahatan dan seterusnya. Tapi ada berislam yang sudah bagus. Nah disinilah yang namanya bank syariah, kita juga harus tetap memilih mana yang paling bagus, mana yang paling kuat dalam berislamnya, mana yang paling hati-hati dalam pelaksanaannya. Nah, disinilah kita juga perlu ilmu tadi. Kita perlu ilmu, kita perlu pengetahuan, mengetahui mana yang terbaik. Nah, tapi paling tidak ketika sudah menggunakan bank syariah itu sudah nawaitunya itu sudah menghindarkan yang ribawi, menghindarkan yang tidak sesuai dengan syariah. Itu sudah langkah yang luar biasa. Bagaimana kita berkeluarga misalnya, kan tidak yakin, tidak pasti bahwa orang pasti bisa mendidik anaknya dengan luar biasa baik gitu kan, bisa menjadi. Nah, tapi kan tidak berarti ditinggalkan kan. Oh nggak bisa lagi tuh, kalau belum bisa baik ditinggalkan aja keluarga, kan nggak bisa begitu. Jadi kita tetap berkomitmen untuk menggunakan layanan yang sesuai dengan syariah. Nah, kalau ada kurang sana sini diperbaiki, dan kemudian terus bagaimana menjadikan itu lifestyle kita dalam bersyariah, berekonomi. Begitu, Mbak. Baik, untuk selanjutnya ini ada sebentar dari Adam, Pak Adam ya ini ya. Ustadz mohon penjelasan tentang berutang untuk naik haji. Terima kasih dari Adam di Mergangsan. Kemudian juga satu lagi ini dari Ibu Titi di Piyungan. Begini Ustadz, saya punya saudara kandung laki-laki sudah meninggal setahun lalu karena COVID dan meninggalkan utang 3M. Almarhum dokter tapi juga bisnis. Keluarga sudah niat jumlah salah satu rumah tapi belum laku. Bagaimana ini solusinya ya Ustadz, mohon dijelaskan. Nah, menarik sekali ya, Adam dan Titik ya, terkait dengan utang untuk naik haji. Jadi haji ini luar biasa sekarang, ini masa tunggunya. Saya baca yang terakhir itu kemudian sebulan yang lalu ya, di Jogja itu masa tunggunya 35 tahun. Wah, ini luar biasa nih. 35 tahun. Jadi kalau daftar hari-hari ini misalnya, itu baru 35 tahun baru bisa berangkat. Masa tunggu yang luar biasa. Nah, maka kemudian lembaga keuangan syariah itu juga menyediakan talangan haji ya. Nah, talangan haji. Selama orang yang akan berhaji itu tadi berhutang dan kemudian yakin bahwa bisa menyelesaikan hutangnya untuk berhaji itu boleh. Dan bahkan mungkin kalau yakin betul itu adalah mampu melunasinya, mungkin malah sangat dianjurkan. Karena kalau tidak segera, khawatirnya semakin lama masa tunggunya dan bisa jadi semakin
tipis peluangnya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Padahal haji kan rukun Islam ya, rukun itu pilar. Yang kalau kita tidak menunaikan itu menjadikan keislaman kita kurang sempurna. Nah maka ini harus prioritaskan. Jadi kita sebagai orang berislam, beriman, itu harus memprioritaskan bagaimana menunaikan rukun Islam dengan sempurna. Nah jika dengan demikian kalau yakin bisa menunaikan hutangnya itu dengan mudah, dengan bisa gitu ya, itu maka berhutang berhaji itu sangat boleh ya, boleh banget. Bahkan malah kalau menurut saya malah sangat dianjurkan untuk menyegerakan karena terkait dengan haji yang masa tunggunya lama sekali. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Karena saya melihatnya haji adalah rukun Islam yang kita berarti kalau mampu menunaikan, membayarnya tadi berarti tergolong man istata'a ilaihi sabila. Jadi memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Nah, maka segerakan ya para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kalau punya kemampuan itu segera untuk mendaftarkan haji. Kalau perlu juga anak-anaknya, karena anak-anaknya itu mungkin kalau nunggu mereka dewasa, mentas gitu, punya uang, nanti bisa jadi mereka nggak bisa menunaikan ibadah haji karena bisa jadi anak-anak itu masa tunggunya sudah bukan 35 tahun lagi, mungkin bisa 70 tahun, bisa ada. Ketika usianya sudah 30 tahun baru daftar, ya sangat tipis peluangnya untuk bisa menunaikan. Jadi kalau berkelapangan, ya selain bapak ibu daftar gitu, ya anak-anaknya yang sudah berusia 12 tahun minimal itu sebaiknya juga didaftarkan. Ini yang pertama. Kemudian untuk Bu Titi, nah ini kaitannya dengan masih meninggalkan hutang. Ini sebenarnya dalam hutang-hutang yang belakangan ya, kaitannya dengan hutang-hutang yang di era kini itu sebenarnya ada pengamannya, yaitu asuransi. Jadi pendengar yang dimana-mana berada, sebaiknya kalau ada kaitannya aktivitas bisnis yang itu mengandung utang, itu diupayakan yang memiliki asuransi. Kenapa? Karena dengan asuransi itu insya Allah begitu misalnya qadarullah misalnya ditakdirkan meninggal dunia, maka akan di-cover oleh asuransi dan kemudian nanti di akhirat itu akan selamat dari yang di hadis tadi, yakni akan hutangnya akan terselamatkan. Nah, cuman kadang bisa jadi ada hutang-hutang yang sifatnya tidak melalui lembaga, yang itu misalnya melalui person kerjasama yang kemudian nilainya besar. Maka dalam hal ini yang namanya bisnis kan selalu berusaha memastikan bahwa asetnya itu melebihi dari utangnya kan. Nah, maka ketika meninggal dunia memang harus prioritaskan ini untuk menyelesaikan tanggungan utangnya. Nah, kalau tadi misalnya sudah berikhtiar, kemudian selama ini jujur dalam arti benar-benar tulus, memang benar-benar akan menyelesaikan, akan ini mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah SWT. Karena tadi hadisnya kan, kalau dari awal itu berhutang, dan ini ternyata agak banyak loh pendengar RRI di manapun berada, orang yang berutang dari awal itu sudah ada niatan nggak mau ngembaliin. Itu ada loh. Dan itu saya ketemu beberapa yang memberikan testimoni ya. Memberikan testimoni. Kenapa? Ini harus hati-hati karena ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yufiyahu iyyahu laqiyallahu sarikan. Jadi barang siapa yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka nanti akan bertemu Allah pada hari kiamat itu sebagai pencuri. Nah, ini harus kita hati-hati. Maka kalau berhutang pastikan tadi, kalau Rasulullah mencontohkan berhutang itu ada jaminannya, artinya sanggup menunaikan. Dan kemudian ketika misalnya ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya, nah bagaimana itu menjadi prioritas. Nah, jadi tidak ditunda-tunda, kemudian diikhtiarkan, disegerakan, dan seterusnya. Insya Allah kalau ada ikhtiar itu ternyata belum terlaksana, ya tadi setelah hadisnya yang dibaca oleh RRI tadi kan, ya mohon kepada Allah jadi al-afafa wal ghina, dan kesucian, kekayaan. Nah, ini mudah-mudahan bisa diampuni.
Baik Ustadz, karena waktu juga ini tampaknya yang membatasi ya. Silakan untuk disampaikan tausiah penutupnya. Ustadz, singkat saja silakan. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam hidup kita ini memang tawaran-tawaran terkait dengan utang ini luar biasa banyak. Dan kita harus betul-betul bijak ya mengelola hal itu di era digital ini, karena tawaran yang menggiurkan, tapi biasanya sesuatu yang banyak kemudahan di depan itu, tawarannya sangat masif, memang biasanya implikasi dan dampaknya itu sangat besar. Jadi apa-apa yang mudah di depan biasanya sulit di belakang. Jadi lebih baik ya bersakit-sakit dahulu lah. Artinya kita bersakit-sakit dalam arti ya hemat, kemudian menata dengan baik, itu harapannya akan menjadikan masa kemudian menjadi lebih hemat dan lebih ringan. Sehingga ketika misalnya terpaksa berhutang ya, yang pastikan jangan dijadikan kebiasaan, pastikan meneliti, mengkaji ini kebutuhan atau keinginan. Kalau keinginan tunda dulu. Tapi kalau betul-betul kebutuhan, ya seminimal mungkin, sebisa mungkin itu segera dilunasi dan nilainya nggak banyak-banyak. Nah, kemudian pastikan juga ketika terpaksa berhutang, yang berhutang yang non ribawi, karena ya agar selamat ya, karena riba itu diharamkan. Dan yang terakhir, nah selalulah memiliki kebiasaan baik, yakni untuk memiliki tata kelola keuangan yang baik dengan surplus budget. Jadi senantiasa surplus pendapatannya dibanding belanjanya. Biasakan untuk menabung dan investasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Insya Allah hidup akan nyaman, tentram, dan membahagiakan. Amin. Baik. Terima kasih banyak Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua pendengar ya Ustadz ya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu Ustadz. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.